Puji Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita ada semua karena Tuhan, amin. Jadi pagi ini kita mau meninggikan Tuhan. Pagi ini kita mau mengagungkan Dia. Sebab Dia begitu baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pagi hari ini kami berkumpul. Kami mau mengucap syukur kepada Tuhan sepanjang minggu Engkau sudah menyertai kami, Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah memberikan kehidupan kepada kami Tuhan. Layaklah Engkau kami tinggikan, layaklah Engkau kami puja Tuhan. Kiranya Engkau hadir di ibadah kami pagi hari ini sehingga Engkau memberkati kami semua yang hadir. Ketika kami meninggalkan tempat ini ada sesuatu yang luar biasa yang kami terima dari Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Panggil namanya pagi hari ini. Yesusku. Siapa dia? Amin. Amin. Dia Raja Damai dalam kehidupan kita. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku, oh Yesusku, oh Yesusku. Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Amin, terima kasih. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku katakan kemuliaan hanya bagimu Tuhan, bagimu di tempat maha tinggi.
tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya. Puji Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan sebab Dia baik. Amin. Bapak Ibu percaya bersama Yesus kita dapat melakukan perkara yang besar. Bersama Yesus kita akan melihat mujizat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau agungkan Dia. Nyanyikan dengan iman. Bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar. Bersama Yesus ada mujizat yang akan kita terima. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Amin. Tidak ada yang Bersama Yesus tidak ada yang mustahil. keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan,
Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, Dia lahir baru. Jalan dalam kuasa darah-Nya, jadi ahli warisnya. Anak Allah, anak Allah, anak Allah. Bangkit. Bangkit, Dia lahir baru. Jalan dalam kuasa darah-Nya, jadi ahli warisnya. Anak Allah, anak Allah, anak Allah. Puji Tuhan. Kitalah umat pemenang karena Yesus sudah menebus kita. Amin. Bersama Yesus, meskipun kita lelah, meskipun kita capek, tetapi mujizat Tuhan nyata. Dia yang pembuat mujizat sejati. Haleluya. Kami percaya Engkau tidak tutup mata atas kami, Tuhan. Engkau tidak menutup telinga atas seruan kami. Haleluya. 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 Di dalam kelemahanmu sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanmu sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku,
daya kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Haleluya. Yesus. Tiada yang mustahil. Haleluya. 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 Engkau mendengar seruan kami Tuhan. Engkau mendengar doa-doa kami Tuhan. Haleluya. Kami berserah. Kami berserah kepadamu. Kami percaya. Yesus. Kuasa-Mu, kuasa-Mu yang terbesar, kuasa-Mu yang terbesar. Haleluya, haleluya. Yang membelah laut yang teduhkan badai. Katakan dengan iman. Mungkin saat ini kita sedang meneteskan air mata. Mungkin saat ini begitu beban berat di punggung kita. Katakan, nyanyikan dengan iman. Dia pembuat mujizat. Pembuat mujizat sejati Yang membelah laut. yang teduhkan badai Haleluya. yang mustahil Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. karena kuasa Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut. yang teduhkan badai Bagi kami terlalu besar Tuhan masalah kami. terjadi Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. pegang Yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Terus nyatakan dengan iman, nyanyikan dengan iman. Haleluya. Hebatnya tantanganku, tapi kuasa Tuhan lebih hebat. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa Tuhan lebih besar, kuasa Tuhan lebih hebat. Kami percaya dan kami mau terus percaya hanya kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Berfirmanlah, biarlah firman-Mu yang terus membangkitkan iman percaya kami. Dalam lembah air mata kami mau terus percaya. Firman-Mu yang menguatkan kami, Firman-Mu yang memampukan kami melewati hari-hari yang berat kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, berkati kami semua Tuhan. Kami akan menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang lapang. Kami terima firman Tuhan. Kami akan dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan sudah kirimkan hambanya, Bapak Pendeta Daniel Raharjo, sebentar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nikmati setiap perkataannya.
rasakan hadiratnya, dan kita percaya Dia bekerja untuk kita yang dikasihi pagi hari ini. Puji Tuhan, kami berikan kepada Bapak Pendeta Daniel Raharjo. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bisa menikmati hadirat Tuhan lewat pujian kita, penyembahan kita, dan saya yakin Tuhan ada di samping kita masing-masing. Dia siap memberikan jawaban apapun yang kita perlukan, karena Dia Maha Tahu dan Dia Maha Kuasa, dan Dia yang mempunyai segala-galanya. Kepada Bapak Ibu Gembala keluarga, terima kasih banyak untuk pelayanan yang dipercayakan pada pagi hari ini. Baik saudaraku, kalau kita tadi ya menyanyikan lagu yang sangat indah, ya Tuhan sanggup meneduhkan badai, menenangkan keadaan yang tidak tertangani secara manusia, ya. Namun kadang-kadang kita tidak melihat Tuhan ada di samping kita, padahal Dia sumber jawaban itu. Ya, baik, pada pagi hari ini mari kita akan melihat firman Tuhan yang berjudul Celikan Aku Tuhan. Celikan Aku Tuhan. Kita minta Tuhan celikan mata rohani kita untuk bisa melihat kuasa Allah, jawaban Allah. Ya, puji Tuhan. Mari kita mulai dari kitab Efesus pasal 1. Saya akan bacakan ayat 17 dan ayat 18. Efesus pasal pertama ayat 17 dan ayat 18 demikian. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah, saudaraku, kehendak Tuhan adalah mata hati kita itu celik. Mata hati itu melihat dan mengerti tentang apa? Pengharapan dalam panggilan Tuhan. Semua kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, sudah dikuduskan Tuhan. Namun sayang kadang-kadang banyak anak Tuhan tidak menikmati hidup yang bersukacita. Karena apa? Tidak tahu pengharapannya itu apa. Dalam panggilan Tuhan itu padahal ada janji-janji kemenangan yang besar. Ya, nah ada pengharapan yang luar biasa. Dan kita harus mengerti hal itu saudaraku. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang tinggal dalam dunia yang serba sulit sekarang ini. Dan dalam keadaan depresi, itu bukan kehendak Tuhan. Kan dalam Yesus ada pengharapan dan Tuhan ingin celikan mata hati kita, ya. Puji Tuhan saudaraku. Baik, saya akan perhatikan sekarang dalam slide yang kedua. Kita lihat sekarang 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan ayat 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan ayat 4. Apa sih yang bisa membuat kita anak-anak Tuhan itu jadi buta rohani? Ya, nah saya akan bacakan begini, 2 Korintus 4 ayat 3 dan ayat 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Waduh, bahaya sekali. Ya, Injil tertutup untuk siapa? Yang akan binasa. Jadi saya ingin pada pagi hari ini, kita dicelikan Tuhan. Tidak menuju kepada kebinasaan, tapi kehidupan yang kekal. Ya, saya baca lagi, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, jelas sekali saudaraku, kita perhatikan ya. Jadi kalau Injil tertutup, dalam Injil itu ada apa? Ada berita-berita tentang kuasa Tuhan, ada berita tentang kemenangan dan sebagainya. Tertutup bagi siapa? Yang akan binasa. Namun setelah kita di dalam Yesus, Tuhan celikan mata rohani kita. Ya, dan Tuhan ingin proaktif dari kita. Tuhan mau celikan kita, kita pun akan terus berusaha dan berusaha makin dicelikan Tuhan. Melihat kemuliaan Tuhan yang makin luar biasa. Sampai kita menuju kepada kesempurnaan itu. Ya, puji Tuhan. Baik, mari kita lihat saudaraku pada pagi hari ini. Ada 2 macam mata. Ya, yang akan kita perhatikan dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 7. Saya bacakan begini bagian A. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang.
Ini kisah tentang Adam dan Hawa. Setelah makan buah yang terlarang, maka dikatakan celiklah mata mereka. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Selama ini saudaraku, ada pakaian kemuliaan yang menutupi. Selama ini mata mereka hanya melihat Yesus saudaraku. Tapi akibat dosa yang dilihat siapa sekarang? Diri sendiri. Aku telanjang. Nah, kita lihat ketika jatuh dalam dosa, rupanya mata jasmani itu terbuka. Dan melihat apa? Kekurangan. Loh, aku kurang pakaian. Aku kurang ini, kurang itu dan sebagainya. Setelah manusia berdosa, yang dilihat adalah diri sendiri. Dan lingkungan sekitar. Enggak lagi melihat ke atas memandang Tuhan. Sayang sekali saudaraku. Itu adalah siapa? Ilah zaman ini. Ya, yang membutakan juga anak-anak Tuhan saat ini. Membuat tidak memandang Tuhan. Nah, di tiap zaman, di tiap era, ada ilahnya masing-masing. Betul enggak saudaraku? Ya, nah kalau kita ingat di masa-masa saya masih remaja dulu, ada yang disebut ilah zaman ini. Seringkali yang jadi ilah itu siapa? Tokoh-tokoh yang ada di teras. Misalkan artis-artis atau orang-orang terkenal, wah itu jadi idola kita, sampai kita puja-puja, nah dan sebagainya. Sekarang kita tahu ilah zaman ini apa? Oh macam-macam saudaraku, dalam kemajuan teknologi orang bisa bilang gadget ya, itu bisa jadi ilah, handphone dan sebagainya. Nah saudaraku saya yakin biarpun kita punya semua itu, tapi itu bukan ilah, tapi kita manfaatkan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, puji Tuhan, ada semacam ini dan sebagainya. Kemajuan teknologi bisa memajukan pekerjaan Tuhan. Nah, kita lihat saudaraku, ketika Adam Hawa jatuh dalam dosa, mata jasmani itu terbuka dan mulai melihat macam-macam kekurangan-kekurangan dalam dunia ini. Ya, nah kita lihat ada juga satu lagi mata rohani. Mata rohani yang belum dicelikkan tidak bisa melihat campur tangan Tuhan. Bersungut-sungut dan mempersalahkan orang lain dan sebagainya. Betul, nanti ketika Allah tanya pada Adam dan Hawa, Adam, apa kamu sudah makan buah itu? Dari mana kamu tahu bahwa kamu telanjang? Oh iya Tuhan, itu perempuan yang kau berikan itu telah memberikan buahnya kepadaku. Saudaraku kita lihat Adam terlalu di sini. Dia berkata perempuan yang kau berikan. Dia bersungut-sungut persalahkan siapa? Hawa. Tapi dengan kata perempuan yang kau berikan gara-gara dia, jadi kita lihat tersirat di sini. Adam pun mempersalahkan siapa? Allah. Kenapa berikan perempuan seperti ini? Begitu saudaraku. Kita lihat itulah mata rohani yang tertutup saudaraku gara-gara dosa. Dan Hawa kemudian persalahkan ular dan seterusnya. Ya, dan mereka alami penghukuman. Tapi puji Tuhan, pada saat ini saudaraku, Tuhan sedang memulihkan gerejanya. Siapa gereja Tuhan? Semua kita. Tuhan sedang celikkan, Tuhan mau pulihkan kita sampai menjadi seperti Yesus. Dan untuk kita menjadi sempurna seperti Yesus, Tuhan awali dengan mencelikkan mata rohani lebih dahulu. Ya, baik. Sekarang saya akan bersama saudara membaca dalam kitab Markus 10 ayat 46 mulai. Ya, kita lihat tentang mata yang dicelikkan. Puji Tuhan, Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Raboni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus
dalam perjalanannya. Nah, kita perhatikan dalam hal ini saudaraku, Bartimius ini buta, namun bisa melihat yang orang lain tidak lihat. Nah saudaraku, apa itu saudaraku? Yaitu tentang Yesus yang adalah Mesias. Saudara, kita perhatikan, waktu itu Yesus diiringi murid-murid dan orang banyak pun mengikuti Yesus. Dari mana saya bisa katakan bahwa Bartimius ini meskipun buta jasmani, tapi mata rohaninya itu ngerti bahwa Yesus itu adalah Mesias. Itu dari kata-kata dalam ayat 47 tadi. Ketika dia dengar Yesus orang Nazaret itu datang, yang dia serukan apa? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudaraku, memang saat itu Yesus dikenal sebagai orang Nazaret. Karena apa? Dia dibesarkan di keluarga Yusuf dan Maria yang tinggal di Nazaret. Nazaret itu di Galilea, di atas saudaraku. Nah, sementara Daud itu raja Israel yang orang Bethlehem. Bethlehem ada di daerah Yudea, lebih selatan saudaraku. Ya, tetapi Bartimius bisa berkata, Yesus anak Daud. Orang-orang gak pernah berpikir seperti itu saudaraku. Yang mereka tahu Yesus orang Nazaret. Dan Nazaret itu daerah yang gelap. Daerah yang sulit saudaraku, orang-orangnya jahat. Sampai satu waktu Nathanael berkata tentang Yesus. Ketika dia diperkenalkan pada Yesus, ya dia berkata, masakan sih ada yang baik datang dari Nazaret? Dalam Injil Yohanes pasal pertama. Tidak mungkin. Di Nazaret itu daerah gelap saudaraku. Tapi memang betul, Yesus lahir di Bethlehem dari keluarga Daud. Baik Maria maupun Yusuf dari jalur Daud. Dan inilah saudaraku keluarga Daud yang akan menjadi raja, ya, yang jadi raja Israel saat itu. Dan Bartimius ini punya kepercayaan iman, Yesus itu anak Daud. Oh puji Tuhan saudaraku. Nah kalau kita perhatikan sekarang saudaraku, kita lihat dia berseru dan Tuhan mendengar. Ya kita perhatikan saudaraku. Saya akan baca sekarang Yeremia 23 ayat 5 dan ayat 6. Mari kita perhatikan kitab Yeremia 23. Saya akan bacakan ayat 5 dan ayat 6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tenteram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Nah, kita lihat Yeremia di sini menuliskan hal ini tentang siapa? Tentang tunas Daud yang akan datang. Siapa tunas Daud itu? Yesus yang dimaksud. Akar Daud, tunggul yang tumbuh dari akar Daud. Kita lihat saudaraku, Yesus disebut anak Daud. Nah, dan disebutkan ia akan memerintah sebagai raja. Yesus akan jadi raja. Dan dikatakan dalam zamannya, ya kita akan perhatikan, dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan. Jadi Yesus selain raja adalah apa? Pelepas, pembebas, penebus, Mesias, juru selamat. Ini Bartimius tahu saudaraku. Dan dia sebutkan itu dalam kata-katanya, tolonglah aku anak Daud. Puji Tuhan saudaraku ya. Jadi kita lihat Yesus dari Nazaret dan dia itu Daud yang ada di Yudea itu. Puji Tuhan. Nah anak Daud. Nah kita lihat saudaraku kemudian apa yang terjadi. Orang-orang membungkam dia. Jangan teriak-teriak, ganggu. Kadang-kadang kita mau berseru pada Tuhan. Tapi seringkali ada ini gangguan dari kiri kanan atau apa. Jangan peduli. Yesus tahu kalau kita rindu dan dia berkata panggil dia. 2 kali Bartimius berseru, itu menunjukkan ada satu desakan dari hati ingin melihat, ya. Dan Yesus berkata panggil dia, dan orang-orang berkata tenang kamu, kuatkan hatimu, ayo berdiri, datang pada Yesus, dia memanggil engkau. Dan apa yang terjadi? Bartimius lepaskan jubah pengemisnya. Mungkin pada zaman itu pengemis seringkali pakai jubah khusus. Tanda bagi dia itu perlu pertolongan, perlu belas kasihan dari orang lain. Itu ditanggalkan saudaraku. Puji Tuhan. Alias apa? Bartimius yakin kalau dia bertemu Yesus, dia tidak akan jadi pengemis lagi.
Dia buang jubah yang lama. Saya yakin dulu kita pun punya pakaian yang lama. Tapi setelah ketemu Yesus, kita nggak mau kenakan pakaian itu lagi. Dulu kita mungkin pendendam. Dulu kita mungkin ya orang yang kurang berterima kasih. Orang yang mungkin nggak mau terima apa-apa yang dilakukan orang lain. Ya, pokoknya nggak bisa diusik, nggak bisa kesentuh. Kita tinggalkan jubah itu, saudaraku. Puji Tuhan. Karena kita yakin berjumpa Yesus pasti akan ada perubahan. Datanglah dia kepada Yesus dan Yesus tanya, apa yang engkau mau? Kalau saudara sekarang kita dengar suara Tuhan berkata, apa yang engkau mau? Satu kata Bartimius, Tuhan, ya Rabi, ya Guru, aku bisa melihat. Saudaraku, mata rohani Bartimius telah terbuka. Tapi dia pun ingin mata jasmani dibukakan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan itu terjadi dan Yesus tadi berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia pergi atau tidak, saudaraku? Tidak. Tapi mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya, puji Tuhan. Yesus uji. Kamu sembuh sekarang, silakan pergi. Kadang-kadang banyak orang minta pertolongan Tuhan ketika perlu. Setelah ditolong Tuhan, pergi udah, lupa Tuhan. Tapi Bartimius tidak. Dan saya yakin semua kita pun ingat kebaikan Tuhan. Amin. Seperti 1 dari 10 orang kusta yang disembuhkan. 1 yang balik berterima kasih pada Tuhan. Yang 9 hilang. Yang penting aku udah sembuh. Nah ini saudaraku sering kali terjadi. Ya, mari setelah kita dipulihkan makin setia iring Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah saudara, ada pertanyaan, apa yang kamu kehendaki aku perbuat padamu? Saya mau bandingkan dalam pasal yang sama, Markus 10, tapi saya baca ayat 36. Ya, saya bacakan ayat 36 demikian. Ya, saya mulai baca ayat 35. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Pertanyaannya sama. Namun apa jawab Yakobus dan Yohanes? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Ya, kita lihat jawaban beda. Keperluannya sama-sama mendesak. Bartimius ingin dibukakan matanya, tapi Yakobus dan Yohanes ingin duduk di kanan kiri Yesus. Itu memang bagus, saudaraku. Seperti intim dengan Yesus. Tapi kalau kita lihat cerita di atasnya, murid-murid pada waktu itu sedang apa? Engkel-engkelan. Siapa ya yang paling top di antara kita? Siapa paling besar di antara kita? Nah kemudian Yakobus dan Yohanes itu mungkin saling sikut. Cepat ngomong sekarang. Waktu itu Yesus baru saja memberitakan tentang sengsara yang akan dia alami sebentar lagi. Menuju ke Yerusalem untuk disesah di kayu salib dan sebagainya. Tapi tiga-tiganya Yohanes dan Yakobus ngomong soal apa? Kedudukan. Ini yang mereka cari, kejar saudaraku. Ya, kalau kita intim dengan Yesus karena ingin dekat dengan Tuhan itu bagus. Tapi kalau soal gengsi saja salah. Nah, kita lihat saudaraku di sini, kembali pilihan pada kita. Apa yang aku ingin lakukan kepadamu? Apa yang engkau ingin aku lakukan kepadamu? Itu kata Tuhan Yesus. Mari semua kita rindu Tuhan. Makin celikan aku Tuhan untuk bisa melihat. Ya, puji Tuhan. Jadi mata yang dicelikan luar biasa. Akhirnya Bartimius alami kesembuhan. Mari kita maju yang berikut, dampak mata yang dicelikan. Dampak mata rohani yang dicelikan. Mari kita lihat sekarang dalam kitab Kejadian. Yang pertama, kita lihat Kejadian 21. Saya akan bacakan ayat 19. Ya. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu yaitu Ismail minum. Nah, kita perhatikan di sini saudara, kasusnya adalah satu waktu Ibrahim yang menanti kedatangan anak tapi lama gak dapat-dapat saudaraku. Akhirnya ambil jalan pintas.
Juga istrinya Sarah berkata begini, udah Pak, hampiri aja itu si budak itu, hamba itu, yaitu Hagar. Dan Abraham lakukan itu, ya. Dan mereka melahirkan anak. Hagar melahirkan anak yang namanya Ismail. Dan ternyata penantian Abraham atau janji Allah tentang datangnya anak yang dijanjikan itu ditepati. Dan kita lihat dalam pasal 21 itu lahirlah Ishak, anak yang telah lama ditunggu oleh Abraham. Dan Tuhan yang berjanji pasti menggenapi sesuai dengan waktunya Tuhan. Tadi ya, song leader mengatakan waktu Tuhan itu sempurna. Waktu Tuhan itu sempurna, pekerjaan Tuhan sempurna. Nah, sekarang ketika Ishak sudah mulai besar, lepas susu begitu, Sarah melihat kalau itu Ismail, ya kakak ya, satu bapak lain ibu, sedang dikatakan dalam Alkitab di sini bermain dengan Ishak. Tapi dalam bahasa Inggris itu dikatakan mengolok-olok, mengejek, ya. Jadi ngeladai begitu saudaraku ya. Nah kita lihat. Jadi itulah saudaraku yang terjadi. Maka Sarah berkata kepada suaminya, ya, berkata begini, tolong suruh budak itu, hamba itu dengan anaknya pergi dari sini. Ya, kemudian kita perhatikan bahwa kita lihat dalam hati Sarah berkata, wah ini nggak benar, ini nggak boleh ini. Tapi Tuhan berkata, ikutilah kata-kata istrimu itu, karena bukan Ismail yang akan jadi warismu, tetapi Ishaklah yang akan jadi warismu. Baik saudaraku ya, saya akan baca dalam ayat 12 begini. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkannya itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Kita lihat kenapa Hagar dan Ismail harus pergi dari rumah Abraham. Hanya satu jawaban. Karena mereka berstatus budak, bukan ahli waris. Berstatus budak, bukan ahli waris. Dan mereka mengembara di padang belantara. Dalam Alkitab, padang belantara konteksnya itu selalu dunia ini. Dunia yang melelahkan, keadaan makin lama makin kacau, menggelisahkan dan seterusnya. Nah, saat berstatus budak, tidak dapat menjadi ahli waris. Dan harus keluar dari rumah Ibrahim. Jauh dari bapak. Saudara masih ingat ya tentang cerita si bungsu dan si sulung? Si bungsu yang pergi dari rumah bapak, akibatnya apa? Habis-habisan. Malah kerja di kandang babi, babinya boleh makan, dia makan apa? Ampas babi. Itu pun gak boleh. Oh kasihan sekali. Ya, orang yang jauh dari Tuhan, jauh dari bapak, akan alami hal-hal yang merugikan. Nah, kita lihat saudaraku, jadi status budak itu akan membuat kita rugi dan jadi kering. Nah, jadi kita lihat ada kirbat, ada roti yang dibawa oleh Hagar, tapi roti itu habis, kirbatnya kering, dan Ismail sekarang maaf kata sekarat, hampir mati. Dan Hagar menangis, dia jauhkan diri dari Ismail, gak tahan. Seorang ibu yang melihat anaknya seperti itu. Dia menjerit kepada Tuhan. Tapi kemudian apa yang dikatakan? Tuhan mendengar. Ya, dalam ayat 17 saya bacakan begini. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengarkan suara anak itu dari tempat ia berbaring. Kita lihat, ada Ismail yang menjerit, ada Hagar yang menjerit. Saudaraku, saya mau tanya sekarang, saya pun bertanya pada diri saya sendiri. Apa saya, Bapak Ibu Saudara, juga masih berstatus budak? Budak itu apa? Mau dibenarkan dengan perbuatan sendiri. Budak itu mengandalkan perbuatan. Budak bicara di sini tentang dikuasai oleh keinginan daging. Dulu kita pun di bawah kuasa daging.
ya, ingin dipuaskan, ya mengikuti hawa nafsu terus saudaraku, diperbudak. Kita tahu ini salah, tapi kita mau tinggalkan itu enggak bisa rasanya. Ikatan itu sangat kuat saudaraku. Dan ketika kita seperti itu, bertahan dalam keadaan itu, maaf, kita lihat dalam Alkitab, kita menjurus kepada kematian. Tapi saat ini belum terlambat. Kita berseru pada Tuhan. Dan Tuhan celikan mata Hagar. Dan melihat ada sumur di situ saudaraku. Sumur itu dari tadi ada. Ada sumber air. Cuma mata Hagar tertutup. Dan ketika dilihat mata air itu, maka dia melihat sumber air dan dia minum. Tadi kita baca dalam ayat 19. Dia ambil air isi kirbatnya, Ismail diberi minum dan hidup kembali. Puji Tuhan saudaraku. Ya, mari saudaraku, jangan sampai kita berstatus budak yang harus keluar dari persekutuan dengan Bapa. Tetap bersatu. Ya, nah kuasa daging seringkali mau menutup mata kita. Tapi pagi hari ini kita tahu bahwa Tuhan mendengar, mencelikan mata Hagar dan menunjukkan sumber kehidupan. Itu yang pertama, dampak mata rohani yang dicelikan. Yang pertama, melihat sumber kehidupan. Melihat sumber kehidupan. Siapa air itu saudaraku? Sumber itu Yesus sendiri. Sumber kehidupan. Kadang-kadang banyak orang ketika alami masalah lupa. Ada Tuhan yang menjadi sumber jawaban. Dia di rumah kita. Ada bersama kita. Tapi kadang-kadang kita terus lihat kiri kanan. Siapa ya yang bisa tolong aku? Lupa ada Tuhan di situ. Ya, mari saudaraku. Kita lihat kalau Tuhan tidak celikan mata Hagar. Dia pun gak lihat ada sumber kehidupan. Mata rohani kita pun perlu dicelikan. Agar bisa melihat Yesus ada di tiap hari. Setiap saat dalam hidup kita. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Dia menolong kita. Ya, puji Tuhan. Baik, nah saudara, saya akan bacakan dalam Yesaya 35 ayat 5 dan ayat 6. Kitab Yesaya pasal 35 ayat 5 dan ayat 6. Ya, saya akan bacakan ayat ini demikian. Pasal 35 ayat 5 dan 6. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab apa? Mata air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Puji Tuhan, apakah padang belantara Bapak Ibu Saudara? Apakah padang kering kita Tuhan bisa alirkan air kehidupan, dan kita akan makin dicelikan, ya. Kita akan melihat banyak sukacita dalam hidup kita. Yang pertama, melihat air kehidupan. Yang kedua, dampak mata rohani yang dicelikan. Yang kedua, melihat jawaban Tuhan yang mengubah keadaan menjadi baik. Ya. Nah, kita lihat sekali lagi, kita kalau dicelikan mata rohani kita akan melihat jawaban Tuhan yang sanggup mengubah keadaan menjadi baik. Mari kita baca dalam kitab Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15 ayat 25. Ya, saya akan bacakan lebih dahulu ayat ini, kitab Keluaran pasal 15 ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Saudara, ini cerita tentang bangsa Israel setelah keluar dari Mesir. Oh, mereka menyeberang Laut Merah, Laut Teberau. Kemudian mereka masuk ke padang gurun dan Tuhan izinkan tidak ada minuman. Ya, kita lihat dan kita perhatikan 3 hari lakukan perjalanan enggak minum sama sekali. Di padang gurun, bayangkan saudaraku. Ya, saudara mungkin pernah jalan di padang gurun saudaraku, bawa botol berapa air minum, dan bagi-bagi habis ternyata. Dan 3 hari enggak bisa minum, dahaga sekali. Dan mereka datang ke satu tempat, ada air banyak sekali saudaraku. Dan mereka minum. Tapi begitu minum, mereka buang lagi, lepeh lagi saudaraku. Karena apa? Pahit sekali. Itulah air yang ada di Mara, pahit. Oh, mereka bersungut-sungut pada Musa, bersungut-sungut. Inilah saudaraku,
orang yang belum dicelikkan mata rohaninya itu, ya, orang yang buta rohani akan apa? Timbul persungutan-persungutan. Nah, kita lihat seringkali kita mengalami keadaan seperti itu. Zona nyaman kita hilang. Air pahit, padahal sudah apa pengen sekali minum ternyata pahit saudaraku. Nah, kita lihat bersungut-sungut. Nah, saya akan bacakan dulu surat Yudas ya, 16. Kitab Yudas 16. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Siapa mereka ini? Orang-orang yang disebut fasik. Orang-orang fasik itu tahu ada Tuhan. Tapi seperti itu, suka bersungut-sungut. Suka ngomel. Saudaraku memang enggak selamanya ya. Hidup kita itu nyaman terus. Kadang-kadang zona nyaman itu seperti terusik kadang-kadang. Masalah ini, itu. Jaga hati. Jangan sampai kita bersungut-sungut. Nah, dalam keadaan seperti itu saudaraku, mereka lupa ada tiang awan dan tiang api yang tetap di atas. Kok ada tiang awan, tiang api? Bukti bahwa apa? Tuhan ada. Tuhan tetap ada. Tapi karena mata rohani buta, mereka hanya lihat salahkan ini, salahkan itu. Ya, Musa, kenapa? Ini kok kami gak bisa minum dan sebagainya. Ya, tapi Musa apa yang dilakukan? Berseru pada Tuhan. Dalam kondisi payah seperti itu, kita harus berseru pada Tuhan. Dan Tuhan celikkan mata Musa dan Tuhan tunjukkan sepotong kayu yang juga tidak jauh dari situ. Musa enggak usah lari cari hutan dulu untuk ambil kayu tertentu. Enggak, saudaraku. Kayu itu di situ. Dan Tuhan berkata, Musa lempar kayu itu ke air di Mara itu. Lalu Musa melakukan, ambil kayu itu, dilemparkan. Apa yang terjadi? Air yang di Mara, pahit. Diubahkan Tuhan dalam Alkitab kita jadi manis. Artinya bisa diminum. Waduh, saya yakin itu bangsa Israel tertawa semua sekarang saudaraku. Senyum semuanya. Persungutan itu hilang semuanya. Itu manusia saudaraku. Ya, ketika buta rohani bersungut-sungut. Kok bersungut-sungut yang rugi siapa? Diri sendiri. Betul? Sakit mulai muncul. Ya, nah ini macam-macam saudaraku. Tapi hati yang bersyukur, memang firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah apa saudara? Obat benar. Nah, sebab itu minum obat terus saudaraku ya. Bersukacita senantiasa. Bersukacita senantiasa. Kita akan sehat kuat jasmani dan rohani. Nah, kita lihat saudaraku, Tuhan ubahkan. Tuhan celikkan mata rohani dan keadaan pahit menjadi manis. Kok mata rohani dicelikkan, Tuhan bisa melihat pertolongan itu enggak jauh. Ada di dekat kita. Ya. Nah, Tuhan seringkali tunjukkan seseorang bisa menjadi sumber jawaban untuk kita. Seseorang itu seperti kayu tadi. Kita tanya, curhat pada orang itu. Ternyata tetangga sendiri bisa nolong. Bukan dalam hal apa, bisa memberikan solusi jalan keluar. Ya, nah sebab itu mari kita pun suka bersosialisasi, berhimpun bersama dalam gereja seperti ini, ya, saling menguatkan satu sama lain. Puji Tuhan, saudaraku, ya. Baik. Nah, kemudian kebaikan Tuhan itu disertai dengan apa? Tadi saya baca, Tuhan memberikan ketetapan dan peraturan-peraturan. Artinya apa? Kebaikan Tuhan disertai dengan peraturan. Ya. Berkat-berkat kemurahan Tuhan disertai dengan disiplin. Ada peraturan-peraturan. Apa saja peraturannya? Poin pertama, tadi saya membaca dalam ayat 23 itu, kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan yang ketiga, pasang telinga kepada perintah-perintahnya. Artinya dengar-dengaran. Dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka Tuhan janji, bela-bela Mesir tak akan menimpa engkau. Dan Tuhan berkata, aku yang menyembuhkan engkau. Dialah tabib kita yang berkuasa. Puji Tuhan. Ya, Tuhan di tengah-tengah kita saudaraku. Baik, mari kita perhatikan sekarang yang ketiga, kalau mata rohani dicelikkan, kita akan melihat perlindungan Tuhan.
kita akan melihat perlindungan Tuhan. Seringkali orang khawatir, takut-takut ya. Mari kita akan lihat 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17. Saya mulai baca ayat 15 sampai ayat 17 ya. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita berbuat?" Jawab Elisa, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ini cerita tentang Elisa bersama bujangnya, hambanya di satu tempat, kemudian diserang oleh tentara, ya, tentara Aram menyerang. Nah, kemudian satu ketika bujang itu melihat, dia lihat, kok banyak tentara, banyak kuda, banyak kereta. Wah gawat ini kita dikepung. Langsung dia tadi lapor pada Elisa, "Tuhan, celaka kita Tuhan. Ada musuh menyerang kita." Saudara, seringkali kita berkata seperti itu ya. Celaka ini, mati aku ini. Nah udah, ketika alami masalah, mati aku. Padahal enggak saudaraku. Ya, tapi iman kita sudah mati dulu. Nah saudaraku, lihat. Elisa berkata, dia berseru pada Tuhan. Dan tolong Tuhan, celikan mata hambaku ini Tuhan. Dan Tuhan celikan mata bujang itu. Dan bujang itu melihat apa sekarang? Setelah mata rohani dicelikan, dia lihat tentara dan kuda jumlahnya juga banyak. Bedanya apa? Kalau tentara Aram banyak, kereta Aram banyak. Tapi tentara Allah, kuda kereta Allah berapi. Ada apinya. Nah ini kita lihat, di gambar itu kita lihat saudaraku ya, ada api, kereta berapi, kuda berapi. Nanti Elia, ya kita lihat Elisa pun pernah mengingat, dulu Elia gurunya juga dijemput dengan kereta dan kuda berapi dari surga. Turun dan mengangkat Elia ke surga kembali. Sekarang pun ada kereta dan kuda berapi banyak saudaraku. Mengelilingi mereka, itu tentara Allah. Bedanya apa? Api. Dan kita tahu api Allah itu api apa? Api Roh Kudus. Aram gambaran tentara dunia ini memang kuat. Punya kekuatan besar. Tapi Allah punya api Roh Kudus. Kekuatan dunia besar tapi tidak ada apinya. Tak ada Roh Kudus. Kekuatan Allah itu yang kita harapkan. Ya, puji Tuhan saudaraku. Nah kita perhatikan ketika mata rohani belum dicelikan. Maka yang dilihat apa? Ancaman. Yang dilihat cuma masalah. Aduh masalah bertambah-tambah, bertubi-tubi. Dan orang jadi takut, orang jadi tersudut, terjepit. Itulah budak tadi, hamba itu. Tapi puji Tuhan, ketika kita terjepit seperti itu, ada contoh dalam kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat 12. Satu ketika Yosafat pun pernah terjepit, takut sekali saudaraku. Tetapi dia berdoa seperti ini menjadi contoh untuk saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Saya baca begini, "Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka?" Musuh maksudnya. "Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu." Raja Yosafat juga alami masalah, dikepung oleh 3 bangsa. Edom, ya, Moab, Amon. Nah ini 3 aliansi ini menyerang Yehuda. Menyerang Raja Yosafat itu. Yosafat secara manusia kecil. Tuhan apa yang bisa kulakukan? Takut. Tapi ada satu hal yang dikatakan, mataku tertuju kepadamu. Yosafat punya mata rohani yang terbuka. Ada Tuhan. Dan Tuhan memberikan pertolongan. Inspirasinya luar biasa. Yosafat suruh orang-orang Lewi nyanyi. Loh ini ngadapi musuh loh. Disuruh nyanyi malahan. Dan besok ini mau perang beneran, Allah berkata pada Yosafat, Yosafat suruh penyanyi di paling depan. Mereka mengedepankan barisan paduan suara, nyanyi saudaraku. Dan apa yang terjadi?
kuasa pujian itu luar biasa. Dalam Alkitab berkali-kali dinyatakan kuasa pujian sanggup meruntuhkan musuh. Dan itu bangsa-bangsa yang menyerang Yosafat dikocar-kacir oleh Allah. Dalam kitab Kisah Rasul 16, Paulus dan Silas pun dipenjara, tapi menyanyi, memuji Tuhan, belenggu rontok semuanya. Ya, ada kuasa dalam puji-pujian. Nah, puji Tuhan saudaraku ya. Baik, saya langsung saja melihat sekarang di slide yang ke-6, yang keempat atau yang terakhir kita lihat. Dampak dari mata rohani yang dibukakan akan menyadari adanya hadirat Tuhan. Menyadari adanya hadirat Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini punya mata rohani yang dicelikan. Dan bisa rasakan ada Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Mata jasmani kita enggak lihat, tapi kita rasa Tuhan bersama dengan kita. Ya, maka kita akan keluar sebentar pulang dengan damai, sukacita, kemenangan. Ya, puji Tuhan. Mari kita perhatikan dalam Injil Lukas 24. Saya akan bacakan ayat 30 dan 31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Puji Tuhan saudaraku. Ya. Nah, cerita ini saudaraku tentang 2 orang murid Tuhan Yesus yang berjalan pulang dari Yerusalem ke Emmaus, rumah mereka. Ada yang mengatakan mungkin mereka itu adalah suami istri karena tinggalnya di satu rumah. Ya, tapi kalau di gambar ini diperhatikan di situ bahwa mereka itu ya bersama-sama di dalam rumah, satu rumah. Nah, kita lihat saudaraku, sebelum mata rohani dicelikkan, keadaan mereka itu susah. Nah, saudara kalau baca ayat-ayat di atasnya, mereka itu berjalan dengan susah, sedih, karena apa? Mereka berkata, Tuhan kita sudah mati. Tuhan kita mati. Dan memang Yesus baru saja mati, padahal Yesus tadi pagi bangkit dari kematian. Tapi mereka tidak tahu. Dan mereka pulang tinggalkan Yerusalem dengan patah semangat. Tuhan yang mereka cintai mati. Nah, ternyata Yesus tampil bersama mereka, berjalan dengan mereka. Mereka enggak nyadarin itu Yesus. Dan mereka bertanya, apa yang kamu susahkan? Dan mereka menjawab, Tuhan, apa Tuhan satu-satunya orang asing yang gak ngerti tentang sesuatu yang sedang viral saat ini? Apa itu? Wah, Yesus tanya saudaraku ya. Nah, Yesus belum memperkenalkan diri. Kalau Tuhan Yesus memperkenalkan diri, membuka mata rohani kita, seringkali step by step, langkah demi langkah, lewat kejadian ini, baru kita lihat Tuhan. Ya, nah kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang juga langsung. Nah, terus mereka berkata, Tuhan, apa engkau satu-satunya orang asing yang gak tahu? Apa itu? Yesus telah mati dan mayatnya hilang. Nah, Yesus mulai bicara dan dia terangkan isi Alkitab, saudaraku, mendetail sekali. Dan hati mereka berkobar-kobar, tapi belum sadar itu Tuhan ada di situ. Seringkali ya, kita pun baca Alkitab, datang di ibadah, rasa berkobar-kobar. Cuma kita hanya punya feeling, aduh tadi khotbahnya itu, aduh lucu ya. Oh khotbahnya itu, aduh tadi seru ya atau gimana. Enggak sadar itu Tuhan yang menjamah kita. Sayang sekali. Tapi kita mau sadar, bukan cuma di gereja saja. Ketika kita di rumah bicara firman Allah, baca Alkitab, ada jamahan Tuhan. Dan sampai di rumah itu, Yesus seolah-olah mau jalan terus. Tapi mereka berkata, Tuhan, hari sudah jauh malam, singgahlah ke rumah kami. Dan Yesus singgah, memang tujuan Tuhan Yesus untuk apa? Masuk dan mencelikan mata rohani mereka. Tapi dia seolah-olah jalan terus. Tuhan ingin kita itu ngampirno Tuhan. Jangan kita acuh tak acuh. Ayo Tuhan, aku perlu engkau Tuhan. Dan Tuhan singgah, apa yang terjadi? Dia ambil roti dan dia bukan tuan rumah.
Tapi dia pecah-pecahkan roti, dibagikan kepada si tuan rumah. Nah, ketika orang Yahudi yang biasa mengenakan jubah panjang sampai melebihi tangan, itu memecahkan roti harus digulung. Dan ketika digulung atau jubah itu turun ke bawah, terlihatlah lubang di tangan Yesus. Roti yang dipecahkan dalam kitab Yeremia dikatakan ada yang disebut roti duka cita. Biasanya itu diberikan kepada teman yang sedang berduka cita, kita datang membawa roti dibagikan. Nah, itu untuk menghibur maksudnya begitu. Ya, kok sekarang karangan bunga kok sekarang begitu di sini. Nah, kita lihat saudaraku, tangan yang berlubang paku mencelikkan mata mereka dan mereka berkata, "Itu Yesus." Dan Yesus lenyap dari mereka, saudaraku. Yesus cukup membukakan, mencelikkan mata rohani mereka. Puji Tuhan, saudaraku. Sebelum mata rohani dicelikkan, mereka itu susah, patah semangat, meninggalkan persekutuan. Betul enggak, saudaraku? Tinggalkan Yerusalem. Tidak menyadari kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Dan mereka itu dikatakan apa? Dalam ayat 25 ya. Kalau saya baca ayat 25 ini demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Jadi sebelum mata dicelikkan itu kita pun bodoh. Lamban hati, enggak cepat tanggap, saudaraku. Ya, kemudian tidak percaya. Tidak percaya. Inilah, saudaraku, hal yang membuat kita undur. Tapi tangan berlubang paku dan roti itu ya membuat kita melihat Yesus. Roti yang dipecahkan juga bicara Yesus sendiri. Mereka semangat lagi, pulang lagi ke Yerusalem. Padahal sudah tengah malam, saudaraku. Untuk apa? Bersaksi, Yesus hidup, Yesus hidup. Kita lihat, saudaraku, ada semangat ya, puji Tuhan. Baik, saudaraku, firman Tuhan tidak akan saya panjangkan. Tetapi saya ingin kita memiliki doa seperti dalam kitab Mazmur 119. Mari kita lihat Mazmur 119, saya akan bacakan ayat 18 ya. Mazmur 119 ayat 18, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, mulai. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Puji Tuhan, singkapkan mataku Tuhan. Supaya aku melihat keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Artinya apa? Dalam firman Tuhan ada keajaiban-keajaiban yang luar biasa yang kita akan lihat. Satu lagi ayat terakhir, Efesus 1 ayat 17 dan 18. Efesus 1 ayat 17 dan ayat 18 juga bisa kita lihat, kita baca di sini. Mari kita bacakan 1, 2, mulai. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang tergantung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya pengharapan dan melihat pengharapan itu. Puji Tuhan, sebelum saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala, mari kita nyanyikan satu lagu ya. Selidiki aku, ya puji Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Kau tulis
kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Tuhan, di tengah-tengah kita sekalian saudaraku, kita minta Tuhan selidiki hati kita, membukakan mata hati kita, dan sekembalikan kepada Bapak Gembala. Tuhan memberkati. Selidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Mari katakan, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, Angkat tanganmu, lihat hatiku, katakan dengan jujur di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kau yang maha tahu, lihat hidupku. yang Maha Tahu Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. menilai Hidupku ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat, aku lihat. Mari semua bangkit berdiri. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Tidak pernah habis di hidup kita. Dia Tuhan, Dia penuh dengan kuasa. Dia lebih besar dari persoalan kita. Hati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Katakan sama Tuhan bagian. Aku mau berjuang sampai akhir. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati setia. Kau dapati aku tetap. Sorak-sorai bagi Dia. Dia mulia. Dia mulia, Dia besar. Dia ajaib, Dia ajaib. Dia Tuhan mengasihi kita. Semua kita sudah diselamatkan. Tapi Tuhan mau kita mengenal Dia lebih dalam. Kita melihat Dia, siapa Dia sebenarnya. Tuhan, berkati umat-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Supaya kekristenan kami benar-benar Kristianos, pengikut Kristus yang sejati, yang bisa melihat Engkau dengan benar Tuhan. Kalau Tuhan izinkan seorang budak lihat sumber air itu. Kami bukan lagi budak Tuhan, Engkau sudah bebaskan kami. Kami lihat Engkau sumber hidup itu. Mata air itu ada di antara kami. Kami bisa melihat Engkau Tuhan. Kami bisa melihat perlindungan-Mu. Kami bisa merasakan hadirat-Mu. Dan kami pulang menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada kata yang lebih kecuali mengucap syukur buat karya-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, Bapak dan Ibu Daniel yang hadir pagi hari ini. Menjadi saluran berkat bagi kami. Kau berkati terus kami. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu Bapa. Kami letakkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin Engkau Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Sebentar anak-anak-Mu pulang, lindungi Tuhan, sertai, berkati. Dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan kami yakin Tuhan Engkau Allah sumber berkat itu ada bersama-sama dengan kami. Terus menyertai kami sampai kesudahan alam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa dan kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati, haleluya.